Suku Tolaki adalah etnis terbesar yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Tolaki merupakan etnis yang berdiam di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Suku Tolaki merupakan suku asli daerah Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka. 1. Suku Tolaki tersebar di 7 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. 2. Masyarakat Tolaki sejak zaman prasejarah telah memiliki jejak peradaban. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan arkeologi di beberapa gua atau kumapo di Konawe bagian utara maupun beberapa gua yang ada di daerah ini. Lokasi situs gua-gua di daerah ini umumnya terletak di Konawe bagian utara seperti Asirah, Lasolo, Wiwirano, Langgikima, Lamonai. Di antaranya Gua Tanggalasi, Gua Tengkorak Ai, Gua Tengkorak 2, Gua Anawaing Guluri, Gua Wawosabano, Gua Tenggere, dan Gua Kelelawar, serta masih banyak situs gua prasejarah yang belum teridentifikasi. Dari hasil penelitian Tim Balai Arkeologi Makassar dari tinggalan materi uji artefak di Wiwirano berupa sampel dengan menggunakan metode uji karbon 14 di Laboratorium Arkeologi Miami Universitas Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa daripada artefak di Wiwirano Konawe Utara berumur sekitar 7.000 tahun yang lalu, atau dengan evidensi ini, maka peradaban Tolaki di Konawe telah berlangsung sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Di dalam gua-gua tersebut menyimpan banyak artefak baik tengkorak manusia, alat kerja seperti alat-alat berburu, benda pemujaan, guci, tempayan, gerabah, porselin, baik itu buatan China, Thailand, Fok, Hindia Belanda, batu pemujaan. Terdapat beberapa gambar atau adegan, misalnya binatang, tapak tangan, gambar berburu, gambar sampan atau perahu, gambar manusia, gambar perahu atau sampan, patung, terakota, dan sebagainya. Secara linguistik, bahasa Tolaki merupakan atau masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Secara antropologi manusia, Tolaki merupakan ras Mongoloid yang datang di tempat ini melalui jalur migrasi dari Asia Timur, masuk daerah Sulawesi Tenggara. Sebelum kerajaan Konawe muncul, telah ada beberapa kerajaan kecil, yaitu Padangguni berkedudukan di Abuki. Pada saat itu, yang menjadi rajanya adalah Mokol Bundula. Kerajaan Besulutu di Besulutu dengan rajanya bernama Mombeti, dan kerajaan Wawolesa di Torno dengan rajanya Wasangga. Berdasarkan oral tradition atau tradisi lisan masyarakat Tolaki jauh sebelum kerajaan Konawe terbentuk, di daerah ini telah berdiri beberapa kerajaan kecil, kemudian berintegrasi menjadi satu konfederasi, yaitu kerajaan Konawe. Gejala terintegrasinya kerajaan kecil membentuk satu konfederasi kerajaan terjadi juga di beberapa kerajaan di daerah ini, seperti halnya kerajaan Wolio terbentuk merupakan gabungan dari beberapa kerajaan kecil seperti Kamaru, Toptap, dan beberapa kerajaan kecil lainnya. Adapun beberapa kerajaan kecil tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kerajaan Padangguni. Kerajaan Padangguni ini mulai berkembang dan memperluas wilayahnya, dan kerajaan ini eksis dan berkuasa selama 12 generasi. Adapun pimpinan atau raja pertama Padangguni bernama Tolahyanga dengan gelar Bunduwula atau Tanggolauta, juga biasa digelar Sangyan Dudu Ipadangguni. 2. Kerajaan Wawolese. Kerajaan Wawolese terletak di pinggir atau pesisir pantai timur Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi di daerah Lasolo. Menurut Burhanuddin bahwa kerajaan Wawolese merupakan keturunan dari Raja Kediri di Jawa. Kerajaan ini tidak berkembang dan maju disebabkan terjadinya peperangan antara kerajaan Banggai di Sulawesi Tengah. Penyebab lainnya menurut kepercayaan adalah terkena kutukan Molowu akibat Raja Wawolese menikahi putrinya sendiri. Begitu terkena musibah tersebut, maka penduduk kerajaan Wawolese ada yang mengadakan pelayaran menuju ke daerah lain dan mereka terdampar di semenanjung utara Pulau Buton dan Pulau Wawoni. Kerajaan Wawolese ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Rundulangi dan tidak mempunyai pewaris kerajaan, sehingga kerajaan Wawolese berintegrasi dengan kerajaan Konawe. 3. Kerajaan Besulutu. Kerajaan Besulutu ini berlangsung singkat. Hal ini disebabkan oleh karena Raja Besulutu yang bernama Mokol Mombieno mempunyai suatu kegemaran berperang Momuo dengan beberapa
kerajaan di sekitarnya, sehingga rakyatnya banyak berkurang, bahkan rajanya terbunuh dalam peperangan, sehingga tidak ada penerus kerajaan tersebut. 4. Kerajaan Watu Mendonga. Kerajaan Watu Mendonga terletak di hulu sungai Konawe Eha yang terletak di Tonga Ona, dan kerajaan ini pada saat itu masih di bawah kerajaan Konawe. Pada periode selanjutnya, kerajaan Watu Mendonga ini bergabung dengan kerajaan Mekonga. Pada saat itu, daerah Konawe bagian utara seperti Kondeha, Tawanga, Sanggona diberikan kepada kerajaan Mekonga sebagai warisan kepada Wunggaba anak Buburanda Sabandara Latoma bernama Buburanda atas pernikahannya dengan Boke Teporambe anak dari Boke Olombo-Lombo sebagai pimpinan terakhir bernama Mokolela Panggili. Menurut para penutur silsilah Kukua Raja-Raja, hingga kini masih terdapat sisa-sisa peninggalan dari kerajaan-kerajaan kecil tersebut, baik peninggalan berbentuk arkeologi maupun etnografi, misalnya reruntuhan Istana Raja Wawalesa di Torio. Menurut sumber sejarah, kerajaan-kerajaan ini runtuh disebabkan terjadinya perang saudara antara satu sama lainnya, misalnya peperangan antara Padangguni dengan Besulutu, atau adanya ekspansi dari kerajaan lain di luar wilayah Konawe, seperti Bungku dan Ternate, yang menyebabkan munculnya power baru di daerah ini, yaitu Kerajaan Konawe, yang merupakan hasil konfederasi ketiga kerajaan tersebut, serta perang antara Kerajaan Wawalesa dan dengan Kerajaan Banggai. Pada zaman Hindia Belanda di Kolaka, terdapat distrik Watu Mendonga yang berkedudukan di Tongauna. Kemudian dari keturunan Mokole Padangguni inilah muncul seorang pemimpin yang berusaha untuk mengintegrasikan seluruh kelompok-kelompok masyarakat Tolaki yang sudah menetap dan berkembang, penduduknya serta menyebar di seluruh wilayah kerajaan Padangguni. Adapun nama Mokole Padangguni tersebut adalah Toramandalangi yang bergelar Totongano Wonua. Selanjutnya Totongano Wonua memindahkan pusat kerajaannya dari Padangguni ke Unaaha, disebabkan sewaktu Totongano Wonua mengadakan perjalanan dalam rangka menyatukan negeri-negeri di sekitarnya. Ia mendapatkan daerah Unaaha telah bermukim orang-orang yang datang dari Tulambantu. Mereka meninggalkan wilayah karena wabah penyakit yang epidemis hampir memusnahkan mereka. Dan pemimpin mereka bernama Putio. Totongano Wonua ini menemukan seorang wanita yang berada di Lalobalongga yang bernama Nanggalamaha. Selang berapa saat setelah Toramandalangi memindahkan pusat pemerintahannya di Inalobungga II Unaaha, tiba-tiba muncullah seorang putri di Unaaha dengan 40 orang pengawalnya, lengkap dengan persenjataannya dan berbaju sirat. Menurut dua orang bersaudara Albert Christian Kruit dan J. Kruit serta F. Travers, bahwa hal yang sama terjadi di kerajaan Mekonga Kolaka, di mana Wekoila dan Larumbalangi, yang diceritakan tentang dua orang bersaudara kandung wanita pria. Jadi sebagai kakak adalah Wekoila, sedangkan Larumbalangi merupakan adik. Mereka inilah yang menurunkan raja-raja Konawe dan Mekonga di Kolaka. Melihat kedatangan putri tersebut, segeralah tersiar kabar di kalangan orang-orang Unaaha. Mereka segera menyambut putri tersebut, dan oleh orang-orang Unaaha menyebut putri tersebut dengan nama Sangya. Dudu, artinya dewa yang turun, karena masyarakat Tolaki tidak mengenalnya atau mengetahuinya siapa ayah dan ibu putri tersebut. Kemudian mereka menemui Mokole Toramalangi, mendengar laporan masyarakat tersebut, maka Mokole Toramalangi datang menemui putri itu. Putri itu ditumbuhi penyakit kulit berupa panuopano yang putih, sehingga oleh Totongano Wonua memberikan nama Wekoila. Wekoila ini adalah saudara dengan Larumbalangi dengan gelar Sangya Aha. Wekoila ini dinamakan Wetendriabang, atau dalam bahasa Tolaki dikenal dengan nama Walandiat atau Watandiabe. Karena lidah orang Tolaki dan orang Bugis tidak sama pengucapan, kalau orang Tolaki sangat susah untuk menyebut Watandriabe, sehingga berubah Watandiat. Kata Wekoila memiliki makna gadis cantik, terdiri dari dua kata. We adalah nama depan bangsawan perempuan, Koila artinya mengkilat. Kemudian Wekoila atau Watandiete dikawinkan dengan putra Toramalangi Dotongano Wonua yang bernama Ramandalangi yang bergelar Langgai Moriana. Toramalangi ini di dalam kitab sastra Lagaligo disebut Remangri Langi. Setelah mereka kawin, kemudian Wekoila dilantik Pinorehu oleh orang-orang Tolaki menjadi raja mereka.
Dan kemudian Wikuila setelah menjadi raja, maka kerajaan Padangguni diganti menjadi kerajaan Konawi. Dan berakhirlah kerajaan